Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akhir-akhir ini muncul banyak sekali ustadz-ustadz yang masuk ke dalam kategori ruwaibitoh, ya, orang yang berbicara tanpa ilmu sehingga berkata tentang sesuatu sesat, menyesatkan. Belum selesai kaum muslimin, viral kasus dari Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa Yohanes 3 ayat 16 yang menyebutkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, disebutkan mirip dengan surat Maryam ayat 30-31. Ya, kata Pak Adi Hidayat, ya, Yohanes 3:16 tadi mirip dengan surat Maryam yang mengatakan qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausoni bisolati wa zakati ma dumtu hayya. Dan Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan dia memberiku kitab dan menjadikan aku seorang nabi. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat serta menunaikan zakat sepanjang hayatku. Itu katanya mirip dengan Yohanes 3:16 yang jelas-jelas mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini musibah kaum muslimin, ini musibah. Dari mana? Miripnya itu dari mana? Yang satu mengakui bahwa Isa adalah anak tunggalnya Allah. Yang satu mengatakan Isa itu bukan anak tunggal Allah. Isa itu bukan anak Allah, melainkan hamba Allah yang diberikan kitab sebagai petunjuk yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan syariat Islam. Dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang nabi. Lah kok bisa disebut mirip? Itu mirip dari mana? Ini kan musibah, ya. Belum selesai viralnya masalah ini, Pak Adi Hidayat belum membuat klarifikasi, belum membuat tanggapan atas kritikan-kritikan yang dilayangkan untuk dirinya. Ini muncul lagi ruwaibitoh, ya, Maulana, Ustadz Jamaah, Jamaah mengatakan Nabi Muhammad SAW itu lahirnya disesar, bukan lahir normal seperti layaknya manusia yang lain. Ini kan kurang kerjaan mengeluarkan statement-statement yang ngawur seperti itu kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesat, menyesatkan, ya. Coba kita simak videonya. Nabi dilahirkan secara normal atau sesar? Normal atau sesar? Susah dijelaskan, tapi sudah bisa dijelaskan karena Nabi lahir tidak melewati jalur keluarnya najis. Lewat mana Nabi? Kalau kita lewatnya keluarnya najis. Nabi tidak keluar lewat jalur najis. Jalur mana? Nabi dibelah perut ibunya Nabi. Namanya sesar. Nah, nanti kita jelaskan di acara Maulid tahun depan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semakin banyak orang-orang yang bermunculan sebagai da'i, ya, katanya sebagai da'i, sebagai ustadz, sebagai penceramah. Akan tetapi apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan kepada para jamaahnya itu tidaklah berdasarkan syariat Islam, tidak berdasarkan ilmu. Dari mana dia bisa mengatakan Nabi Muhammad SAW lahir, ya, dengan cara disesar? Dari mana? Ya. Orang-orang ini hanya membuat spekulasi sendiri kaum muslimin, ya, karena mereka ingin menyanjung Nabi Muhammad SAW, ingin mensifati Nabi Muhammad SAW dengan sifat-sifat yang mulia, akan tetapi dengan cara-cara yang lahir dari hawa nafsu mereka, bukan berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan ilmu. Ya.
Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW lahir secara sesar. Ya. Atas dasar apa mereka berargumen bahwa Nabi Muhammad SAW itu lahir bukan dari jalannya najis, kecuali karena mereka ini menuruti akal dan pikiran mereka, ya, menuruti hawa nafsu mereka. Mereka ingin menyucikan Nabi Muhammad SAW dari hal-hal yang menurut akal dan pikiran mereka itu adalah sebuah perkara yang buruk. Ya, termasuk ya, ketika orang dilahirkan dari jalan normalnya manusia, mereka menganggap itu sebuah keburukan karena lewat jalan najis. Ya, kepalangan saja sebutkan Nabi Muhammad SAW itu tidak tercipta ketika ada hubungan biologis antara ayah dan ibunya. Karena apa? Kalau sampai terjadi hubungan biologis antara ayah dan ibunya, berarti Nabi Muhammad SAW tercipta dari sel sperma dan ovum. Tercipta dari air yang hina. Sementara Nabi Muhammad SAW itu suci. Mustahil diciptakan dari air yang hina. Coba. Sementara disebutkan jelas-jelas punya bapak, punya ibu. Hah? Kepalangan saja kalau ingin mensifati kesucian Nabi Muhammad SAW dengan akal dan hawa nafsu, ya sekalian saja sebutkan Nabi Muhammad SAW tidak tercipta dari air mani. Karena apa? Air mani itu adalah air yang hina. Ya, sekalian saja sebutkan Nabi Muhammad SAW tidak tercipta dari air mani. Ya, kalau memang ingin menyempurnakan kesucian Nabi Muhammad SAW. Ya, kita bukan menafikan kesucian Nabi Muhammad SAW, kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kita tidak boleh juga berbicara tanpa ilmu, mensifati Nabi Muhammad SAW tanpa ilmu. Nabi Muhammad SAW sendiri Allah sebutkan di dalam Al-Quran, diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatakan, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Satu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu jelas manusia seperti kita. Perbedaannya Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan seorang nabi. Ini musibah kaum muslimin. Orang-orang seperti ini musibah bagi umat Islam. Ya, mereka berbicara tanpa ilmu, menyebutkan Nabi Muhammad SAW lahir secara sesar, dan ketika menyebutkan mau menjelaskan Maulid tahun depan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Jelaskan kalau memang pendapat itu adalah pendapat yang benar, perkataan yang hak. Jelaskan dari mana riwayatnya yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW lahir karena disesar. Sebutkan. Ya, itu sudah jelas keluar dari hawa nafsu mereka kaum muslimin. Mereka ingin mensifati Nabi Muhammad SAW dengan sifat-sifat yang mulia, tapi mereka menyifatinya dengan hawa nafsu. Ya, sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW sendiri di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, Aina abi, di mana bapakku? Nabi Muhammad SAW menjawab, Finnar, di neraka. Maka kemudian orang tersebut berpaling, dia bersedih. Ya, kemudian mengetahui orang tersebut bersedih, Nabi Muhammad SAW memanggil dan kemudian mengatakan, Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Itu hadis yang sahih. Mereka menolak dengan mengatakan Nabi Muhammad SAW tercipta dari rahim-rahim yang suci, sehingga mustahil Nabi Muhammad SAW orang tuanya masuk neraka. Lah emang nabi-nabi yang lain, apakah lahir dari rahim yang gak suci? Apakah cuma Nabi Muhammad SAW yang lahir dari rahim yang suci? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Mereka ini berbicara tanpa ilmu. Mereka menolak ayah Nabi Muhammad SAW masuk neraka, tapi dengan hawa nafsu. Sementara Nabi Muhammad SAW sendiri di dalam hadis yang sahih dengan jelas mengatakan bapaknya di neraka. Ini kan musibah kaum muslimin. Mereka menolak hadis yang sahih dengan hawa nafsu,
Ya, kemudian mereka menyifati Nabi Muhammad SAW juga dengan hawa nafsu. Ya, tanpa ilmu, hanya berdasarkan perasaan. Ya, kalau kita menyebutkan Bapak Nabi Muhammad SAW masuk neraka, bagaimana perasaan Nabi? Agama Islam ini bukan agama perasaan. Ya, bukan berdasarkan perasaan. Benar tidaknya sebuah perkara dalam Islam ini bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan wahyu. Ya, kalau agama ini ya berdasarkan perasaan saja, ya hancur. Kita nggak akan mungkin menyebutkan Nabi Adam alaihissalam anaknya kafir, masuk neraka, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin lah. Kenapa? Tercipta dari air mani seorang nabi. Mustahil menjadi anak yang durhaka, mustahil menjadi anak yang kafir. Coba, kalau berdasarkan hawa nafsu, kan rusak. Akhirnya kita nggak terima anak Nabi Adam alaihissalam masuk neraka. Jadi ini semakin aneh saja kaum muslimin. Semakin bermunculan orang-orang yang disebut sebagai tokoh agama, sebagai ustadz, sebagai penceramah, tapi sesat dan menyesatkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, cobalah kaum muslimin ya. Coba suruh mendatangkan hujah orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu lahir di sesar. Ya, tidak akan keluar hujah dari mereka kecuali dari hawa nafsu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.